warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas sebuah kasus mengenai konflik antara praktik medis modern dan keyakinan agama masyarakat dengan menggunakan pendekatan filsafat ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kasus ini menceritakan seorang dokter yang baru membuka praktik di sebuah desa religius. Namun, ia menghadapi tantangan karena banyak pasien yang menolak vaksinasi dan pengobatan modern. Mereka lebih memilih berdoa serta pengobatan tradisional karena menganggap kesembuhan berasal dari Tuhan. Dan metode medis dianggap kurang sesuai dengan keyakinan mereka. Situasi ini menimbulkan dilema. Di satu sisi, dokter memiliki tanggung jawab profesional untuk menyelamatkan kesehatan pasien. Namun di sisi lain, dokter juga harus menghormati keyakinan masyarakat. Oleh karena itu, kasus ini penting untuk dianalisis melalui filsafat ilmu. Pertama, ditinjau dari aspek ontologi. Ontologi membahas hakikat, esensi, dan konteks suatu persoalan. Dalam kasus ini, inti masalahnya adalah perbedaan cara pandang mengenai sakit dan kesembuhan. Dalam perspektif medis, penyakit dipahami sebagai gangguan biologis pada tubuh manusia. Penyakit dapat dideteksi melalui gejala pemeriksaan laboratorium, diagnosis klinis, lalu ditangani dengan obat, vaksin, terapi, atau tindakan medis lainnya. Sementara itu, dalam perspektif masyarakat religius, sakit tidak hanya dipahami sebagai gangguan fisik. Sakit juga dipandang sebagai ujian hidup, kehendak Tuhan, atau persoalan spiritual. Oleh sebab itu, kesembuhan diyakini dapat diperoleh melalui doa, keimanan, serta pengobatan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Dengan demikian, akar konflik ontologis dalam kasus ini adalah benturan antara dua cara memahami realitas kesehatan, yaitu kesehatan sebagai persoalan biologis dan kesehatan sebagai persoalan spiritual serta budaya. Kedua, ditinjau dari aspek epistemologi yang membahas sumber pengetahuan, metode memperoleh kebenaran, dan ukuran validitas ilmu. Ilmu kedokteran modern memperoleh pengetahuan melalui observasi, penelitian, eksperimen, uji klinis, dan data empiris yang dapat dibuktikan ulang. Karena itu, vaksinasi dan terapi medis dinilai benar sejauh manfaat, keamanan, dan efektivitasnya terbukti secara ilmiah. Sebaliknya, masyarakat memperoleh keyakinan dari ajaran agama, pengalaman pribadi, tradisi keluarga, dan pandangan tokoh masyarakat. Pengetahuan seperti ini lebih bersifat normatif, praktis, dan diwariskan secara sosial. Filsafat ilmu mengajarkan bahwa setiap bentuk pengetahuan memiliki ruangnya masing-masing. Namun, ketika menyangkut keselamatan jiwa manusia, maka pengetahuan berbasis bukti ilmiah harus menjadi dasar utama. Sementara, nilai agama dapat berfungsi sebagai pendamping moral dan kekuatan psikologis pasien. Yang ketiga, ditinjau dari aspek aksiologi yang membahas nilai guna ilmu, etika penggunaan ilmu, serta tanggung jawab sosial. Dalam kasus ini, dokter memiliki kewajiban moral untuk menolong pasien, memberikan informasi yang benar, dan mencegah risiko penyakit yang lebih besar. Tetapi, dokter juga harus menghormati martabat pasien serta kebebasan keyakinan yang mereka miliki. Karena itu, pendekatan terbaik adalah komunikasi yang persuasif, rasional, dan humanis. Dokter dapat menjelaskan bahwa berobat bukan berarti tidak percaya kepada Tuhan. Berdasarkan pendekatan filsafat ilmu, konflik antara praktik medis modern dan keyakinan agama tidak seharusnya dipertentangkan secara mutlak.
Secara ontologi, konflik muncul karena perbedaan pemahaman tentang hakikat sakit dan sembuh. Secara epistemologi, konflik terjadi karena perbedaan sumber kebenaran antara ilmu medis dan tradisi keagamaan. Sedangkan secara aksiologi, solusi terbaik adalah menggunakan ilmu pengetahuan secara etis, menghormati keyakinan pasien, namun tetap mengutamakan keselamatan berdasarkan bukti ilmiah. Dengan demikian, ilmu pengetahuan dan agama bukanlah dua hal yang saling meniadakan, melainkan dua unsur yang dapat saling melengkapi demi kesejahteraan manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.